Skandal korupsi LPEI, KPK didesak bongkar dugaan transaksi bodong PT Petro Energy. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Petro Energy PE. Penetapan tersangka ini diumumkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih pada Senin 3 Maret 2025. Kelima tersangka tersebut adalah Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana 1 LPEI, Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI, Jimmy Masrin selaku Presiden Direktur PT Catur Karsa Megatunggal Komisaris Utama PT PE, Newin Nugroho selaku Direktur Utama PT PE, dan Susmira Dewi Sugiarta selaku Direktur PT PE. PLT Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo mengungkapkan bahwa kredit tetap diberikan oleh para direktur LPEI meskipun PT PE tidak memenuhi syarat kelayakan. Selain itu, PT PE diduga melakukan pemalsuan dokumen purchase order, manipulasi laporan keuangan atau window dressing, serta penggunaan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit dengan LPEI. Atas pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada PT PE ini diduga telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 60 juta US dollar atau sekitar 999 miliar rupiah, ujar Budi. Berdasarkan data yang dihimpun, PT PE diduga mengalihkan sahamnya di perusahaan tambang batubara PT pada ID ke sebuah perusahaan investasi terafiliasi sebelum PT PE dinyatakan pilot pada Juni 2020. Hal ini terungkap dalam surat pemberitahuan pengalihan tagihan dari PT Catur Karsa Megatunggal atau CM pemegang saham mayoritas PT PE kepada PT pada ID pada 3 April 2020. Dalam surat tersebut, PT pada ID diminta membayar 43,455 miliar rupiah kepada PT CM sesuai dengan surat pengakuan utang tertanggal 1 April 2020. Pembayaran ini dikaitkan dengan perjanjian jual beli piutang PT CM dengan PT Tunas Laju Investama atau TLI pada 2 April 2020, yang mana PT CM telah menjual seluruh hak dan kepentingannya kepada TLI. TLI yang diduga sebagai Special Purpose Vehicle atau SPV untuk akuisisi ini masuk sebagai pemegang saham PT pada ID pada 30 April 2020 dengan kepemilikan 33,33%. Pengalihan saham ini diduga dilakukan untuk menghindari kewajiban keuangan PT PE sebelum dinyatakan pilot. Selain dugaan pengalihan aset, KPK juga menemukan indikasi transaksi mencurigakan yang melibatkan PT pada ID, PT CM, dan TLI. Pada 14 Mei 2020, dilakukan serangkaian transfer bolak-balik senilai 43,455 miliar rupiah antara rekening-rekening ketiga perusahaan tersebut dalam satu hari, menciptakan kesan bahwa transaksi pembayaran telah dilakukan secara sah. Pada saat transaksi ini berlangsung, Direktur Keuangan PT pada ID dijabat oleh Susmira Dewi Sugiarta yang juga merupakan Direktur PT PE dan berasal dari grup Lautan Luas. Setelah PT PE dinyatakan pilot, seluruh sahamnya diambil alih oleh TLI. Berdasarkan Akta No 75 Notaris Ria Novita tertanggal 29 Oktober 2021, TLI menguasai 70% saham PT PE, sedangkan sisanya dimiliki oleh Bintoro Idwansyah dan Debudi Tejo Prawiro. TLI kemudian memperbesar kepemilikannya hingga 81,56% berdasarkan Akta No 09 tertanggal 11 Mei 2022. Perubahan kepemilikan saham PT pada ID baru dilaporkan ke Sistem Minerba One Data Indonesia atau MODI Kementerian ESDM pada 2024, meskipun transaksi tersebut terjadi sejak 2020. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa PT pada ID telah melakukan aktivitas pertambangan tanpa persetujuan perubahan kepemilikan dari Menteri ESDM. PT CM yang dikenal sebagai perusahaan pengendali PT Lautan Luas atau LTLS dan PT Unggul Indah Cahaya UNIC juga memiliki keterkaitan erat dengan tersangka utama Jimmy Masrin. Selain mengendalikan PT CM dan TLI, Jimmy Masrin juga mendirikan PT Tunas Niaga Energi atau TNE, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan pengangkutan batu bara.